محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah saudara seiman yang kami hormati, alhamdulillah mari kita syukuri pertemuan sedikit ini. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Dunia karena menjadikan kita hidup terarah, kemudian akhirat karena Allah ridho dengan kita. Kita duduk bersama membahas kalamnya Al-Quran, ayat-ayatnya yang ia turunkan. Apalagi tempatnya sudah dikabar oleh Nabi SAW, yaitu rumah Allah. Senantiasa kita ingatkan jamaah untuk melengkapi majlis gerakan lisan kita bersolat memuliakan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau menggabung salat dan salam dengan lafaz sallallahu alaihi wasallam atau lafaz lain yang mengandung makna sama. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menyambung pembahasan terdahulu karena kita memang menarget bahwasanya perkembangan ilmiah ini menuntut kita tambah belajar. Kalau dulu kita hanya belajar metode tauhid dengan yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dengan sifat 13, maka mendatang kita akan juga membahas pemahaman Wahabi Salafi tentang memahami tauhid dari 3 sudut pandang, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tujuan kita adalah agar kita tidak terpeleset. Maka di kajian ini juga kita garis bawahi, penting bagi kita untuk memakai doa ulul albab yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada kita dalam halaman pertama surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kami mendorong jamaah agar menjadikan ini doa hariannya. Sekurang-kurangnya mungkin sekali dalam sehari harus kita memohon kepada Allah dengan doa ini. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan jantung hati kami sesudah engkau beri kami ini petunjuk. Kita sudah Islam. Umum di antara kita sudah berislam karena orang tuanya juga Islam. Tapi tergelincir sesudah mendapat petunjuk adalah sebuah kebinasaan yang mengerikan. Maka perlu kita menggarisbawahi kajian tauhid ini kembali agar tidak tergelincir. Bapak Ibu yang kami hormati, terdahulu kita sudah sampai kepada pemahaman Imam Asy'ari kepada sifat al-baqa. Allah itu kekal. Kita ulang sekilas, Allah itu wujud. Allah itu pasti ada. Ini tidak ada keraguan. Kemudian dia wujudnya itu qidam, terdahulu, ada dia secara sendiri sebelum ada sesuatu selain dia. Dan dia itu kekal, baqa itu sudah kita bahas di pertemuan terdahulu. Kita masuk kepada sifat keempat, sifat Allah sifat Allah berbeda dengan yang baharu atau berbeda dengan makhluk, atau mukhalafatuhu lil hawadits. Mukhalafah artinya berbeda, li untuk hawadits jamak dari kata hadisah yang berarti sesuatu yang baru. Sesuatu dibilang baru karena dulu ndak ada kemudian ada. Dulu ndak ada mobil, sekarang ada mobil, maka mobil dibilang mobil baru. Itu bahasa Arab. Nah, ayat yang tadi kita baca sudah menjelaskan itu. Allah adalah pencipta seluruh langit dan bumi. Dia menjadikan jenis manusia ini berpasang-pasangan, demikian juga dari jenis binatang ternak. Allah menciptakan kita dengan pola itu, dengan pola berpasang-pasangan. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Nah, sambungan ayat ini sangat unik. Kita mendengar, kita mendengar, kita melihat. Kalau dikatakan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, termasuk tidak serupa dengan kita, apakah nanti kesimpulannya Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat karena dia tidak serupa dengan makhluk, termasuk kita manusia? Maka Allah lengkapi kaedah ini. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, tapi terkait dengan sifat kesempurnaan ketuhanan, maka dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi secara bahasa Bapak dan Ibu, kita sama dengan Tuhan di sini. Kita mendengar, Tuhan juga mendengar. Kita melihat, juga Allah melihat.
tetapi soal hakikat itu tidak sama. Kenapa? Kita melihat butuh alat, dan tidak cukup alat saja, harus ada sarana pelengkap alat ini. Punya mata tapi tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Allah tidak punya kebutuhan-kebutuhan itu. Allah tidak butuh kelopak mata, bola mata untuk melihat. Allah tidak butuh gendang telinga, lebar kuping, daun telinga untuk mendengar. Allah tidak butuh itu. Maka ulama menegaskan sifat berbeda itu menegaskan ke kita bahwasanya Allah tidak sama model pendengarannya dengan model pendengaran kita, demikian juga penglihatannya. Nah, bahasa Nabi sangat jelas di sana. Tidak ada yang terluput dari pengetahuan dan penglihatan Allah sesuatu apapun. Di kita gitu, batu hitam, kemudian gelap gulita, semut hitam di atas batu itu kita tidak bisa lihat. Tapi Allah melihat dan mengetahui gerak kaki semut itu dengan rinci. Maka sekali lagi, Allah maha melihat, maha mendengar, itu adalah sifat kesempurnaan. Maka dari sudut pandang inilah kita menyampaikan datangnya metode ketiga memahami sifat-sifat zat Allah yang mengesankan serupa dengan makhluk. Kita sudah bahas dulu metode tafwid. Serahkan saja makna ini tidak terjangkau oleh kita, bahasanya kita paham, tapi hakikat tidak sampai kita. Maka serahkan hakikat maknanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian metode kedua dulu, metode isbat. Memang mereka menetapkan Tuhan punya tangan, Tuhan punya kaki, begitu. Tuhan punya mata. Bahkan kalau merunut bahasa ayat, gambaran kekuasaan Allah itu nanti wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini dalam genggaman Allah nanti pada hari kiamat itu. Logika kita berarti taganggam mode bola dek tangan Tuhan bumi kita. Nanti manusia akan melanjutkan berpikir itu berarti skala bumi dalam genggaman Tuhan segini. Maka berarti tangan Tuhan lingkarnya segini. Kalau tangan Tuhan segadang itu berarti badan Tuhan kira-kira segadang itu. Akan dicarikan skalanya. Itu akal kita manusia. Maka di sini memang sesuatu yang sebenarnya tidak terjangkau. Kenapa? Pemahaman seperti tadi datang dari metode tasbih yang sesat, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau tidak diserupakan Tuhan dengan kita, tidak akan ada logika pemahaman bumi di genggamannya, kemudian nanti diukur gadang Tuhan dari genggaman Tuhan itu. Apalagi sambungan ayat was-samawatu matwiyatum biyaminih. Seluruh langit digulung di tangan kanan Allah. Begitu besarnya Tuhan. Manusia akan melanjutkan pemikiran tasbihnya menyerupakan dengan gambarannya. Dia akan bisa terbayang sesuatu digulung di tangan gitu kan. Amode nelayan mungkin bara gulung jalo di tangannya. Amode itulah gadang tangan Tuhan. Itu metode tasbih yang sesat. Maka di sini ulama lahir dengan metode ketiga, yaitu metode takwil. Dan takwil sudah dirinci dalam ilmu tafsir, hanya membahas ayat-ayat mutasyabihat, tidak ayat muhkamat. Ayat yang sudah jelas maknanya tidak dicari lagi apa makna di balik itu. Karena takwil itu mencari makna di balik yang tersurat. Kenapa terjadi takwil? Karena rasanya secara ilmu bahasa Arab makna secara bahasa tidak menjadi tujuan. Maka lahirlah takwil. Tangan Allah adalah lambang al-qudrah, kekuasaan. Mata kembali ke yang tadi, sifat penglihatan. Itu namanya metode takwil. Wajah lambang kerajaan atau kekuasaan. Itu takwil Imam Bukhari dalam tafsirnya di Sahih Bukhari. Ketika membahas ayat yang kita bahas terdahulu, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya Allah. Kata Imam Bukhari, yang tidak binasa itu adalah mulkahu, kerajaan atau kekuasaan Allah. Maka lahir di situ pemahaman, kalau kerajaan kekuasaan Allah tidak binasa, berarti yang punya kekuasaan juga tidak binasa. Itu pemahaman yang mudah. Karena kalau kekuasaannya ada, orangnya binasa, berarti dia tidak punya kekuasaan, namanya kekuasaannya binasa. Itu pemahaman. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu,
kita kokohkan di sini Allah berbeda dengan makhluk. Maka hati-hatinya ulama untuk tidak mengatakan Tuhan sama dengan kita, sama punya tangan, sama punya mata, ditakwil makna itu. Kenapa? Kita pulang kepada metode kedua dahulu yang mengatakan isbat. Memang Allah punya tangan. Orang yang mengatakan Allah punya tangan akan bertabrakan pemahamannya, nanti letak tangan Allah di mana? Kalau dia memahami letak tangan Allah sama dengan kita, ini wajah di atas kemudian tangan nempel di bahu, berarti berdasar ayat yang tadi kita baca tangan Tuhan binasa. Itu sebuah kekacauan pemahaman. Kenapa berani mengatakan tangan Tuhan binasa? Karena Allah mengatakan yang kekal cuma wajahnya. Berarti tangannya Tuhan binasa. Itu kan pemahaman yang kacau nanti. Maka metode isbat punya ruang sangat besar untuk salah. Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Berarti pemahaman akal akan mengatakan wajah Allah kekal, tangan Tuhan binasa. Itu pemahaman yang kacau. Maka sekali lagi kami menggarisbawahi sifat-sifat yang mengesankan zat Allah serupa dengan makhluk hanya ada di ruang pembahasan sifat kesempurnaan ketuhanan. Maka tidak ada rincian apakah Allah punya rambut, apakah Allah punya kepala, apakah Allah punya pusar, apakah Allah punya dada, apa Allah punya leher. Tidak ada rincian itu. Kenapa? Karena tidak terkait dengan sifat kesempurnaan ketuhanan. Maka dengan ini mudah kita memahami bahwasanya ayat-ayat mutasyabihat yang mengesankan Allah sama dengan makhluk itu pasti menunjuk kepada sifat kebesaran dan keagungan ketuhanan. Dengan ini aman kita merinci. Yang harus duduk adalah Allah berbeda dengan sesuatu apapun yang Dia ciptakan. Nah, sesudah itu baru kita masuk kepada sifat berikutnya. Sesudah mukhalafatuhu lil hawadis, kita masuk kepada sifat qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Nah, itu kita ulang tiap hari. Sunat dibaca sesudah salat 5 waktu. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Dia yang maha hidup, Dia yang maha berdiri sendiri. Maka dari sinilah bahasan, apakah Allah butuh singgasana? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena singgasana itu ada sesudah Allah Ta'ala. Berarti Allah sudah ada sendiri sebelum ada singgasananya. Lantas apa gunanya singgasana Allah? Gunanya bukan untuk sisi Tuhannya sebenarnya, tapi untuk sisi kita. Allah punya singgasana menunjukkan kebesaran kekuasaan. Dan itu kan pendekatan bahasa manusiawi. Di mana saja unsur kekuasaan duniawi, apakah namanya kepresidenan, kerajaan, semua pasti punya singgasana dari zaman dahulu itu. Kekuasaan identik dengan besarnya singgasana. Maka Allah mengatakan Dia juga punya singgasana yang paling besar. Itu lambang kekuasaan. Maka di sini metode takwil mengatakan Allah istawa 'alal arsy, Allah bersemayam, atau ada yang menerjemahkan langsung dengan bahasa duduk di singgasana. Maknanya bukan duduk seperti duduk kita, tapi adalah al-isti'la. Ketinggian kekuasaannya menguasai singgasana yang paling besar itu. Dan kita bumi, langit itu kecil-kecil dibanding singgasananya Allah Ta'ala. Menegaskan Allah berdiri sendiri, Allah tidak butuh singgasana. Kenapa Dia bikin singgasana? Untuk mengokohkan sifat ketuhanan, bahwasanya Dia adalah Malikal Mulki, raja di raja yang kekuasaannya di atas apapun. Bahkan orang durhaka kepadanya adalah bukti Dia berkuasa. Kita potong di sini. Ini akan menjadi sambungan kita pertemuan mendatang insyaallah, bahwasanya orang durhaka sebenarnya bukti kepada kekuasaannya. Kita akhiri, mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat dari kami. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.